Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah suatu topik yang luar biasa yang menjadi perenungan bagi saya setelah membaca firman Allah dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yaitu menolak kasih Allah. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, ada di dalam kehidupan ini kita bisa menolak kasih Allah. Allah yang sudah begitu baik mengangkat kita sebagai anak-anaknya, Allah yang begitu baik yang memuliakan kita menjadi warga sorga melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Dan ini sangat berbahaya Bapak-Ibu sekalian. Marilah kita lihat di dalam apa yang kita coba pelajari dari firman Tuhan. Firman yang menuntun, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memahami firman Allah, Alkitab yang kita ada dalam diri yang kita miliki saat ini, itu adalah bagian bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam pelajaran, tulisan, Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi itu adalah Allah dan itu ada kuasanya, Bapak-Ibu sekalian. Oleh sebab itu kalau kita membaca firman Allah, bagi diri saya, kalau saya bertanya kepada Allah, Allah menjawab, itu adalah saya. Itu adalah aku. Dan ketika engkau membaca firman Allah, engkau mengalami perjumpaan dengan aku. Sesuatu yang luar biasa. Begitu banyak orang rindu berjumpa dengan Allah. Tetapi ketika tidak memahami bahwa firman itu adalah Allah, maka dirinya meleset atau melewatkan kesempatan ini Bapak Saudara sekalian. Karena dia adalah Allah yang memberikan tuntunan dan pimpinan seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas bahwasanya fungsi firman Allah seperti apa di dalam kehidupan kita. Itu adalah bahasa kasih Allah kepada kita agar kita tetap berada dalam jalannya dan kita tetap bisa menikmati janjinya sampai pada akhirnya. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana sih kita bisa menolak Allah? Kalau kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 5. Di sini judulnya adalah di dalam pembahasan saya adalah tidak peduli firman. Tidak peduli firman. Bayangkan, kita ke gereja tapi kita tidak peduli firman. Lukas 8 ayat 5 mengatakan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Bapak-Ibu sekalian, kita boleh mendengar firman Allah, tetapi kita tidak mencoba mempelajari lebih dalam, menghidupinya, menjadikan itu bagian daripada gaya hidup kita. Bapak-Ibu sekalian, di sini diibaratkan sebagai firman itu jatuh di pinggir jalan. Dalam Lukas 8 ayat 12 dijelaskan oleh Yesus sendiri bahwasanya yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mendengar, kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bapak-Ibu sekalian, bagi kita, ketika saya membawakan banyak pengajaran atau firman Tuhan di dalam YouTube ini, yang saya pelajari adalah banyak dari kita senang hanya melihat, menonton, mendengar, tetapi tidak itu meletakkan dalam hati. Kemudian apa? Kemudian bermain dengan logika. Zaman sekarang ini logika begitu kuat. Pemikiran manusia begitu kuat. Dan pemikiran manusia itu adalah jalan masuk yang dipengaruhi oleh iblis. Akhirnya apa? Ketidakpercayaan kita tidak kita katakan, tetapi sikap dan tingkah laku kita bukan bersandar kepada firman Allah, tidak bersandar kepada kekuatan Allah. Sering kita berkata, ora et labora, berdoa dan melakukan, berusaha. Tetapi nggak nyambung. Kenapa? Kita berdoa hanya untuk membuat apa yang kita inginkan terjadi. Tapi kita tidak mencoba memahami dari setiap kejadian kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Allah. Dan pada akhirnya, banyak dari kita walaupun kita ke gereja, membaca firman, tetapi karena itu tidak dibenamkan dalam diri kita, pikiran kita, hati kita lebih banyak melakukan segala sesuatu atas kekuatan kita. Kita bertindak lebih banyak segala sesuatu bergantung pada orang. Dan kita bertindak segala sesuatu apa kata orang, Bapak-Ibu sekalian. Dan akhirnya dikatakan
bahwasanya mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Yang kedua, firman itu tidak dipelihara, Bapak-Ibu sekalian. Lukas 8 ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Bapak-Ibu sekalian, di sini di dalam Lukas 8 ayat 13, Yesus memberikan penjelasan atas perumpamaan ini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Bapak-Ibu sekalian, sangat menyedihkan adalah ketika saya sebagai pendeta menemui banyak orang Kristen ketika di gereja bersukacita luar biasa, Allahku luar biasa, memuji dan menyembah, tetapi ketika kembali kepada kehidupan nyatanya, mereka masih terlibat dalam persoalan yang sama, seolah-olah tidak ada solusi. Padahal kalau kita ke gereja atau kita beribadah apapun juga, itu adalah bagian perjumpaan kita dengan Allah. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah, itu pasti ada solusi. Kalau kita melakukan ibadah, pasti ada solusi. Tetapi apa? Mereka hanya terima, gembira saja, tapi tidak berakar. Apa yang diterimanya tidak mencoba untuk dijalaninya, Bapak-Ibu sekalian. Mereka percaya sebentar saja, betul. Kalau yang tadi kan benar-benar masa bodoh ya. Ada orang ke gereja, ya yang penting saya ke gereja. Ada setelah gereja gembira, wah luar biasa, apa yang menjadi persoalan saya dijawab. Tetapi hanya sebatas itu. Dan tidak mengerti bahwasanya setiap persoalan dalam hidup kita adalah bagian bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada dunia, bagaimana kita memuliakan Dia, dan bagaimana Allah itu berkuasa atas dunia ini. Bapak-Ibu sekalian, firman yang tidak dipelihara. Yang ketiga adalah firman tanpa pembaharuan. Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama dan menghimpitnya sampai mati. Dan Yesus menjelaskan perumpamaan ini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Masa bodoh, yang pertama tidak peduli, yang kedua hanya sebentar saja, karena tidak berakar. Yang ketiga, ya mendalami firman-Mu. Tetapi hidupnya tidak menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, atau dia menyenangkan dirinya saja. Tujuan hidupnya bukan Allah, tetapi kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang adalah kedewasaan diri mereka, dan dalam kedewasaan diri mereka, mereka bisa menjadi saksi dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Bapak-Ibu sekalian, berhati-hatilah. Berhati-hatilah bahwasanya kelihatannya kita baik-baik saja. Kita ke gereja, kita beribadah, persekutuan doa dan sebagainya. Tetapi ini adalah firman Allah. Firman Allah yang bisa menegur kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, menyampaikan bahwa Allah sendiri, hati-hati. Dan bagi diri saya, firman Allah ini berbicara melalui Roh Kudus dalam diri saya, bahwasanya kamu harus berhati-hati untuk memelihara firman di dalam dirimu. Jangan sampai engkau menolak aku dengan sifat-sifat seperti dikatakan tadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman yang dipelihara baik adalah sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah tumbuh berbuah 100 kali. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya melakukan, walaupun resiko atau konsekuensi dari melakukan firman itu tidak nyaman secara manusia, tetapi Allah mengatakan kamu harus menjalaninya. Bapak-Ibu sekalian, banyak orang Kristen berkata ketika sudah di dalam Yesus, sebetulnya permasalahan tidak seharusnya ada. Ibarat kendaraan sudah masuk jalan tol, semuanya aman. Oh tidak, justru di dalam Yesus kita mengalami banyak goncangan, bukan untuk dibinasakan, tetapi agar kekekalan yang sudah kita terima melalui
kematian Yesus di kayu salib bisa kita pertahankan sampai akhir. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi iblis, penguasa-penguasa di udara. Saya pernah menyampaikan satu renungan bahwa iblis itu masih ada. Bapak Ibu sekalian, di dalam pernyataan tadi firman ini, bahwa iblis mengambil firman itu, sehingga orang tidak lagi percaya. Seringkali orang yang tidak percaya itu ditunjukkan mungkin, yang benar, masa bisa begitu? Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 1:37, tiada yang mustahil bagi Allah, dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ketidakmustahilan ini harus kita jalani sebagai wujud daripada iman. Iman itu apa? Penyerahan diri kita kepada Allah, sepenuhnya kita hidup atas keinginan Allah, kehendak Allah, dan kita percaya bahwasanya Allah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Itu adalah iman. Tetapi yang terjadi hari-hari ini justru berbeda. Bapak Ibu sekalian, bagaimana seharusnya kita memperlakukan firman Allah dalam kehidupan kita? Tuhan Allah bersabda kepada Daud dan kepada kita semua dalam Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu sekalian, justru ketika kita memelihara firman Allah, kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Jangan selalu berpikir kemenangan materi, tetapi kemenangan rohani, kemenangan kita atas ego kita, kemenangan kita atas kuasa iblis yang terus menggocoh kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena firman itu adalah kuasa Allah. Kuasa itu bekerja dalam diri kita melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita dilindungi dalam kekuatan kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Allah. Hati-hati, jangan menolak Allah, jangan menolak kasih-Nya Allah ketika kita mengabaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.